Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Miss Sania. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan untuk belajar ya, dengan ikhlas, tulus, semoga dipermudah dan diperlancar ke depannya. Amin. Next. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah pengetahuannya menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Pecahannya kita bahas di bab selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyelesaikan operasi penjumlahan. Yang kedua, kalian bisa menentukan sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Gitu ya. Penjumlahan bilangan bulat. Ini bentuk visualnya. Jadi di sini kan ada gambar nih. Tandanya positif semua, tapi kalian bisa lihat nih, bentuknya kan berbeda ya. Ada yang kecil, ada yang sedang ukurannya, dan ada yang terbesar dari ketiga ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa misalnya angka positif. Kan sebelumnya itu kita udah belajar bahwa bilangan bulat itu gabungan antara bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Udah bisa ya itu. Nah, sekarang coba. Kalau bilangan positif, misalnya 2. Nah, 2 ini, misalnya yang kecil ini nih 2, berarti yang lebih besar dari 2 berapa? Misalnya 5 gitu ya. Nah, di sini kan gambarnya positif dan ukurannya lebih besar lagi kan ya. Berarti tandanya 2 ditambah 5 itu tuh akan lebih besar lagi dari 2 dan dari 5. Dan tetap positif, berarti hasilnya 7 gitu. Jadi bisa dilihat nih dari ukurannya juga, dari tandanya juga. 2 itu positif, 5 itu positif, 7 itu positif gitu ya. Terus yang kedua, positif ditambah negatif. Kita lihat ukurannya juga nih, positifnya lebih besar, negatifnya lebih kecil. Itu hasilnya akan seperti apa? Nanti hasilnya akan bilangan positif tapi lebih kecil dari yang ini gitu. Misal kalau angka berarti 8 ditambah yang lebih kecil dari 8 berapa? Misalnya kita 5 nih, berarti min 5. Oke. Berarti ketebak dong jawabannya itu pasti kurang dari 8. Nih ya, ukurannya kan lebih kecil dari yang sebelah sini. Berarti 8 ditambah min 5 berapa? Negatif 3. Negatif atau positif? Positif di sini ya. Bisa ya. Oke. Bagaimana kalau yang bilangan kecilnya itu positif, yang lebih besarnya itu negatif, hasilnya maka akan negatif. Jadi mengikuti yang ukurannya besar. Oke? Misal positifnya 1, negatifnya kita ambil 10. Berarti hasilnya nanti tetap negatif. Negatif berapa? 9. Oke, sip. Pintar. Gitu ya. Bisa? Jadi kalau positif ditambah positif, jawabannya akan positif dan lebih besar lagi angkanya. Kalau misalnya positif ditambah negatif, karena yang paling besarnya adalah positif, jadi hasilnya juga positif. Beda lagi nanti kalau yang ini. Positif dan negatif, di sini negatifnya yang besar angkanya, berarti hasilnya negatif juga. Bisa? Nanti kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya. Kita lanjut penjumlahan dengan mistar hitung. Ini alat bantunya. Misal, pertanyaannya negatif 2 ditambah 6 berapa? Pasti kalian bisa dong. Nah, ini cara lainnya dengan menggunakan mistar hitung. Mistar itu penggaris ya. Nih, misalnya ada satu mistar. Yang pertama dimintakan negatif 2. Berarti kita arahkan dari 0 ke negatif 2. Negatif 2 itu ke kiri atau ke kanan? Benar, ke kiri. Berarti gini ya, min 2 atau negatif 2. Kemudian ditambah
6. Kalau ditambah, itu berarti ke kiri atau kanan? Ke kanan. Ini min 2 ya. Terus kita siapkan penggaris lagi, kita hitung ke kanan 6 langkah. Berarti kan ke sini di posisi 6 gitu ya. Nah, ini kalau kita himpitkan mistarnya, ini akan sejajar dengan angka berapa? Dengan angka 4. Berarti kita peroleh jawabannya positif 4 gitu ya. Kalau dengan bantuan Mister hitung. Bisa? Oke, kita next. Penjumlahan dengan garis bilangan. Semoga udah pada paham ya. Ini ada garis bilangan. Di sini mewakili bilangan negatif, kemudian ada 0 dan ada bilangan positif. Itu namanya bilangan bulat ya. Kemudian misalnya ini berapa? Ini menandakan bahwa angka 7. Oke, karena tanda panahnya berhenti di sini ya. 7 dan ke kanan berarti positif. Kemudian ke kiri artinya apa? Negatif. Pintar. Ke kiri berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4 gitu kan? Berarti ditambah negatif 4 atau langsung negatif 4 aja boleh. Hasilnya itu 3 gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Ada 4. Yang pertama itu ada sifat tertutup. Misal, ini bilangan bulat ya kita bahasnya ya. Jadi bisa negatif, bisa 0, bisa positif gitu ya. Nah, di sini 5 positif, negatif 9 negatif gitu ya. Jadi ini bilangan bulat, oke? Nah, ketika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat, hasilnya apa nih? Negatif 4 itu apakah termasuk bilangan bulat? Termasuk kan? Nah, berarti hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat. Gitu. Contoh lain, negatif 6, bilangan bulat, yaitu bilangan negatif. Dijumlahkan dengan negatif 1, juga bilangan bulat. Hasilnya negatif 7, juga bilangan bulat. Gitu. Bisa dipahami? Jadi sifat tertutup itu ketika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat juga gitu. Oke? Kalau yang nomor 2, itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Misal, 2 ditambah 6 itu kan sama dengan 8. Apakah 6 ditambah 2 juga hasilnya 8? Menurut kalian ini benar atau salah? Benar ya? Nah, jadi ini bisa ditukar kalau penjumlahan gitu. Contoh lainnya, 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Di sini bisa dilihat nih, positif sama angka negatifnya besaran mana? Besaran positif, berarti hasilnya nanti juga positif gitu. Tinggal dikurangin aja, 3 dikurang 1 berapa? 2. Tandanya ikut yang mana? Tandanya ikut yang besar, berarti positif 2. Bagaimana kalau kita balik? Min 1 ditambah 3, apakah sama 2? Coba, di sini min 1 ditambah 3, tetap besarnya kan yang 3 ya, berarti hasilnya positif. Kemudian angka yang besar dikurang angka yang kecil, 3 dikurang 1 kan 2 gitu. Bisa ya? Jadi terbukti kalau penjumlahan itu punya sifat komutatif, jadi bisa ditukar gitu. Jadi kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, ini maksudnya bisa diganti, A-nya jadi angka berapa, B-nya jadi angka berapa, nanti berlaku kalau A ditambah B itu sama dengan B ditambah A gitu. Bisa? Next, ada yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini ada 3 angka nih.
Biasanya kita kelompokkan dulu angka pertama dengan angka kedua. Gitu. Di sini 2 ditambah 4 hasilnya 6 ditambah 3 hasilnya 9. Bagaimana kalau kita mengelompokkan antara angka kedua dengan angka ketiga, apakah sama? Kita cek 2, ditulis dulu 2. Nah, sekarang kita kelompokkan antara bilangan kedua atau angka kedua dengan ketiga. 4 ditambah 3 berapa? 7. Apakah 2 ditambah 7 itu 9? Ya, benar. Berarti cocok ya. Nah, itu bisa. Jadi kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku, kita kelompokkan dulu A dan B-nya, baru ditambah C, itu akan sama dengan A ditambah kita kelompokkan B dengan si C, gitu. Jadi hasilnya nanti sama aja. Khusus baru sifat penjumlahan ya yang kita bahas di sini. Nah, sifat terakhir ada unsur identitas. Coba kalian perhatikan contoh-contoh yang ada di sini. Nah, persamaan dari keempat contoh ini sama-sama apa ya? Sama-sama ada angka 0-nya. Coba, unsur identitas. Jadi, hasilnya itu akan tetap angka yang ada di yang selain 0. Jadi identitasnya ya. 3 itu ditambah berapa supaya tetap angka 3? Berarti ditambah 0. Gitu. Kalau negatif 2 ditambah berapa supaya tetap negatif 2? Ditambah 0 juga. Gitu kan? Negatif 5 ditambah berapa supaya jadi negatif 5? Ditambah 0. Begitu juga 9. 9 supaya tetap 9 ditambah sama 0 gitu. Jadi kesimpulannya, untuk sembarang bilangan bulat A ini bisa diganti angka berapa aja, berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Ini yang tadi komutatif, itu akan sama dengan A sendiri gitu. Jadi 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan gitu. Jadi nggak merubah angka ya. Jadi diingat ya, dipahami kalau 0 ini adalah unsur identitas pada penjumlahan gitu. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke, kalian buka topik latihan soal dan tugas. Di situ Miss sudah siapkan latihan yang harus kalian kerjakan. Dilihat batas pengumpulan akhirnya ya, di sana ada instruksinya, tolong dipahami. Oke, dikerjakan sesuai nomor yang Miss minta untuk dikerjakan. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.